No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, saya ingin mengajak Anda membahas penurunan populasi dan tingkat kesuburan global, sebuah perubahan paradigma atau rekayasa. Jadi sekarang kan terjadi tren penurunan populasi global. Ini isu yang berdampak luas terhadap peradaban manusia. Tren ini nggak hanya terjadi di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan sebagian besar Eropa, tetapi juga udah mulai merambah ke negara-negara berkembang. Dalam konteks Islam futuristik dan transisi peradaban Adam 4.0 ke Adam 5.0, kita harus memahami fenomena ini dari berbagai dimensi. Dimensi sains, ekonomi, sosial, geopolitik, dan tentu saja perspektif spiritual dan Al-Quran. Kalau kita lihat dari multidimensi dari sisi sains ya, faktor biologi dan teknologi reproduksi. Jadi secara biologis, penurunan kesuburan dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, ternyata studi global menunjukkan bahwa jumlah sperma pria dalam 50 tahun terakhir ini sudah menurun drastis dengan rata-rata penurunan 50-60% sejak tahun 1970. Sedangkan untuk wanitanya, kualitas sel telur dan kesehatan reproduksi perempuan juga menurun. Karena apa sih yang terjadi pada keduanya ini? Karena pola makan, karena stres, paparan bahan chemical, ya, dan kemudian menjadi endocrine disruptors ya dalam makanan yang semakin buruk kualitasnya, dalam kosmetik, dalam plastik dan macam-macam. Nah, reproduksi ini adalah sunatullah. Tapi yang terjadi pada masa sekarang adalah lingkungan, teknologi ternyata bisa menghambat fitrah ini. Kemudian ada teknologi yang memang dimaksudkan untuk peran alamiah reproduksi. Dan ini menggeser ya, jadi peran alamiah reproduksi itu digeser dengan teknologi. Apa itu? IVF, in vitro fertilization. Dan teknologi pengganti kehamilan seperti rahim buatan mulai menggantikan peran reproduksi alami. Dan saat ini pun sudah mulai untuk dilakukan teknologi ini ya. Kemudian era transhumanism dan bioteknologi udah menciptakan bayi dari sel induk tanpa perlu pembuahan tradisional. Nanti pada waktu yang lain akan saya ungkapkan ini ya. Kemudian dari sisi gangguan terhadap kesuburan global sendiri adalah tren penggunaan kontrasepsi, sterilisasi, dan aborsi. Dan ini mengubah dinamika populasi secara radikal. Kenapa sih itu terjadi? Karena ketakutan ekonomi memaksa manusia untuk menolak kelahiran yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Karena Allah sendiri sudah sampaikan pada Quran surat Al-An'am ayat 151, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sekarang kita coba lihat dari sisi dimensi ekonomi ya. Saat ini kan memang biaya sangat tinggi ya untuk berkeluarga. Dan itu yang bikin penyebab utama penurunan populasi. Karena mahalnya biaya hidup, mahalnya pendidikan, kesehatan, perumahan makin nggak terjangkau, sehingga orang menjadi takut punya anak. Kapitalisme dan tuntutan kerja, karena sekarang ini wanita pun juga didorong untuk bekerja penuh waktu kan, full timer, sehingga menunda pernikahan dan juga anak. Kemudian sekarang ini generasi muda, baik milenial maupun zilenial, juga punya gerakan untuk menolak punya anak. Fenomena child free movement berkembang karena tekanan ekonomi dan gaya hidup individualistis gitu kan. Walaupun itu sebetulnya kan termakan propaganda dari global power ya gitu. Makanya saya mesti ingetin apa kata Allah ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi sistem ekonomi sekarang ini
diatur oleh sepertinya orang-orang yang sangat powerful, tapi mereka sebenarnya akalnya nggak sempurna. Karena akal mereka itu nggak connected sama hati yang di dalam itu ada ruh ilahiyah ya. Jadi akhirnya terjadi apa? Sistem ekonomi tidak berpihak pada keluarga dan ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi di seluruh dunia. Habis itu kalau kita lihat dari dimensi sosiologi ya, ada dekonstruksi peran gender dan keluarga. Jadi seakan-akan kayak direduksi gitu. Keluarga direduksi, peran gender juga direduksi. Kenapa? Ada normalisasi LGBT+, ada gender fluidity. Dan ini kampanye besar-besaran, kampanye global besar-besaran untuk memperluas konsep gender dan ini yang kemudian menjadi perubahan nilai keluarga tradisional secara sangat fundamental. Akhirnya pernikahan ditunda, dihindari, kemudian terjadi tren nikah terlambat, dan hidup sendiri sekarang ini menjadi sebuah tren yang semakin meningkat. Sehingga yang ada adalah keluarga besar menjadi langka. Kalau zaman dulu keluarga besar itu kan norma ya. Tapi kini keluarga dengan anak tunggal atau tanpa anak semakin dominan. Padahal Allah sendiri sudah sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dan seandainya gender fluidity dan pernikahan ini sudah jadi yang seharusnya adalah bagian dari sunatullah, itu kini tuh kan sekarang dirusak ya oleh ideologi-ideologi baru, propaganda-propaganda modern ya atas nama beban teknologi. Kemudian dari aspek dimensi geopolitik ya. Sebetulnya penurunan populasi ini adalah sebuah strategi dari global power. Jadi ini adalah bagian dari sebuah grand design. Ini bukan fenomena alami, tapi ini adalah sebuah strategi yang disengaja. Karena memang agenda penurunan populasi ini memang diagendakan oleh global power. Dari mana kita bisa lihat? Ya dari agenda 2030 dan The Great Reset yang selalu didengungkan oleh World Economic Forum. Mereka fokus pada pengurangan konsumsi dan kontrol pada populasi. Dengan apa? Macam-macam caranya, pandemik, injeksi massal, ya, di mana memang ada korelasi secara ilmiah yang sudah dibuktikan oleh para peneliti, para ahli ya bahwa injeksi berbasis mRNA berperan dalam menurunkan kesuburan. Kemudian apalagi yang menjadi support agendanya, promosi LGBTQ besar-besaran, promosi tentang aborsi, dan ini didorong oleh organisasi-organisasi nirlaba yang semuanya itu ketika sudah menjadi sistem akan membatasi pertumbuhan populasi global secara masif. Padahal Allah sudah mengingatkan, ya Allah sudah mengingatkan dalam Quran surat As-Saff ayat 8, Allah sampaikan mereka tuh ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Jadi memang kekuatan global power ini berusaha mengubah fitrah manusia, walaupun sunatullah tetap berlaku sampai akhir zaman. Dari aspek spiritualitas, dimension. Jadi penurunan populasi ini adalah tanda-tanda dari fase akhir peradaban yang orang banyak menyebut sebagai akhir zaman ya. Sesungguhnya fase akhir peradaban kan memang peradaban yang kemarin udah berakhir kan. Adam 4.0 udah berakhir dan sekarang menuju kepada peradaban baru, peradaban Adam 5.0 kan. Jadi penurunan populasi ini adalah tanda-tanda dan gejala tanda-tanda ke arah itu. Dimana ketika terjadi akhir peradaban itu, secara siklus peradaban manusia yang terjadi dari ribuan tahun yang lalu, ya, apalagi nih kalau dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat gitu ya, bukankah umat Islam makin sedikit ya, sebagaimana disebut dalam hadis bahwa umat Islam akan menjadi banyak tetapi lemah ya, jadi dari sisi kualitasnya menjadi berkurang, dari sisi kuantitasnya pun juga menjadi berkurang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah wanti-wanti, udah kasih peringatan, janganlah umat Islam tuh mengikuti Barat kan. Kamu tuh tanpa disadari mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal. Jadi orang-orang sebelum kamu yang udah dimusnahkan sama Allah itu malah diikuti sekarang kan. Dengan adanya peradaban baru, kemudian penurunan populasi terjadi,
karena ini adalah sebuah tahapan transisi ya menuju manusia Adam 5.0, di mana ini adalah manusia sintetis kan, dan menuju kepada era posthumanisme. Dan ini sebenarnya kalau dalam Al-Quran juga disampaikan ya di Quran surat Ar-Rum 41 bahwa inilah ya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi kita benar-benar sekarang ini berada di era di mana Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu nyata adanya. Era di mana perubahan manusia ke bentuk baru, bentuk yang bukan ciptaan Allah ya, itu semakin nyata. Sekarang bagaimana cara kita untuk melakukan eh, pencegahan gitu ya? Yaitu ya solusinya adalah dengan solusi Islam. Islam yang futuristik ya, karena kita harus mengikuti juga dengan apa yang terjadi pada perubahan peradaban ini. Tetap namanya keluarga, tetap harus dibangun lagi. Revitalisasi konsep keluarga Islami. Jadi bagaimana keluarga itu menjadi sesuatu yang tidak ditakuti oleh generasi milenial maupun zilenial, maka tonggak sistem ekonomi itu harus mendukung ya, harus mendukung keberadaan sebuah keluarga. Dan memang harus diedukasi ya generasi muda tentang betapa pentingnya pernikahan dan betapa pentingnya ada anak sebagai keberlangsungan keberlanjutan generasi manusia yang sejati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maqasid Al-Syariah itu jelas pada syariah yang ketiga ya, eh, pertahankan atau jaga keturunan generasi manusia ini. Dan itulah peran keluarga, itulah peran pernikahan ya. Kemudian ya, kalau kita memang betul-betul memegang teguh nilai-nilai Islam, ya kita harus berani untuk menolak agenda penurunan populasi global ini. Jadi menyadarkan umat Islam tentang bahayanya propaganda child free, LGBTQ, aborsi, dan mendorong kebijakan pro keluarga di negara-negara Islam termasuk Indonesia. Dan apabila penurunan populasi karena era peradaban baru ini mempersiapkan kedatangan penciptaan dari Adam 5.0, kalau memang nggak bisa dihentikan, maka umat Islam harus jadi pemain utama dalam bioteknologi dan transhumanisme agar mampu untuk menjaga kontrol umat manusia dalam sains dan teknologi agar tidak terjerumus hanya menjadi proyek dari global power. Jadi sesungguhnya yang sebaiknya yang mesti dilakukan dari sejak sekarang, jangan menunggu sampai peristiwa itu betul-betul terjadi adalah kita kembali ke fitrah Islam. Penurunan populasi ini bukan sekedar masalah sosial, tapi ini adalah ujian peradaban. Islam sendiri sudah memberikan solusi sejak 1400 tahun yang lalu ketika kelahiran dari Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini tugas kita menghidupkan kembali, menyelenggarakan kembali dengan istiqomah nilai-nilai Islam tersebut dalam dunia modern dan dalam dunia digital sekalipun. Dan Allah sudah memerintahkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Makanya kita saatnya ini membangun ya solusi bagaimana Islam ini beradaptasi dengan keadaan peradaban yang baru ini menjadi Islam futuristik untuk menyelamatkan umat dari kehancuran peradaban modern. Silakan tuliskan komentar paling keren dan paling cerdas Anda. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangun untuk berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.